mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, materi kami tentang membaca dalam hati. Kami dari kelompok pertama, saya sebagai pemateri pertama, yaitu dengan subtema ada 2, latar belakang dan rumusan masalah. Yang pertama, latar belakang. Keterampilan membaca menduduki posisi dan peran yang penting dalam kehidupan manusia. Membaca menjadi jembatan bagi siswa yang ingin memiliki kemampuan interaktif dan terpadu. Membaca juga dianggap sebagai keterampilan berbahasa yang mudah oleh sebagian besar siswa. Salah satu jenis membaca yang dikatakan mudah untuk dilakukan yaitu membaca dalam hati. Membaca dalam hati pada dasarnya adalah membaca dengan mempergunakan ingatan visual atau visual memori, melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Hal ini karena kegiatan membaca dalam hati tidak menggunakan aktivitas fisik yang menghasilkan produk baik itu dalam bentuk suara, namun hanya menghasilkan pemahaman yang mendalam pada bahan bacaan yang telah dibaca. Yang kedua, rumusan masalah. Dalam kelompok kami ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi membaca dalam hati? Yang kedua, apa saja jenis membaca dalam hati? Yang ketiga, bagaimana kekurangan dan kelebihan dalam membaca dalam hati? Dan yang terakhir, apa tujuan dan manfaat membaca dalam hati? Oke, selanjutnya teman saya yang akan membawakan materi yang Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu pembahasan. Materi pembahasan yang pertama, definisi membaca dalam hati. Dikatakan bahwa membaca dalam hati adalah cara atau teknik membaca tanpa suara. Jenis membaca ini lebih menekankan terhadap pemahaman isi bacaan. Tujuan utama membaca dalam hati atau silent reading adalah untuk memperoleh informasi. Sesuai dengan pendapat Venosciaro dalam Tarigan, mengemukakan bahwa pelajar harus dapat menemukan dari bahan bacaan jawaban terhadap beberapa pertanyaan atau beberapa kata atau sesuatu ide, pendapat, pikiran, baik pikiran pokok, pikiran utama, dan sebagainya. Membaca dalam hati lancar, sangat berguna bagi setiap orang yang ingin mencapai jenjang setiap pendidikan yang lebih tinggi. Ini adalah menurut pendapat Prokno dalam Tarigan 1987. Membaca dalam hati merupakan salah satu kegiatan membaca untuk menyandingkan dan memahami lambang-lambang bunyi bahasa tanpa mengeluarkan kata. Pembaca mempergunakan ingatan visual, yaitu mata dan ingatan. Pembaca dalam hati tidak boleh mengeluarkan suara pada saat membaca. Menurut Arni Nudi, membaca dalam hati adalah kegiatan membaca yang berusaha memahami keseluruhan isi bacaan serta mendalam sambil menghubungkan isi bacaan itu dengan pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki pembaca tanpa ikutan gerakan lisan maupun suara. Ada pula definisi pembaca. Menurut Robin, menurutnya secara luas, pembaca dalam hati merupakan proses intelektual yang kompleks yang mencakup kemampuan utama, yaitu penguasaan makna dan kemampuan berpikir tentang konsep verbal. Dari pengertian menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembaca dalam hati itu merupakan suatu cara dengan hanya mempergunakan ingatan visual serta berusaha memahami isi bacaan tersebut tanpa mengeluarkan suara dan menghubungkan apa yang dibaca dengan pengalaman ataupun pengetahuan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok selanjutnya. Terima kasih.
materi yang ini. Saya akan membacakan materi yang ketiga tentang jenis membaca dalam hati. Membaca dalam hati dibedakan menjadi dua jenis, yaitu membaca ekstentif dan membaca intensif. Yang pertama, membaca ekstensif. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks atau waktu sesingkat mungkin. Membaca ekstensif meliputi membaca survei sekilas dan dangkal. Yang pertama, membaca survei. Membaca survei yaitu kegiatan membaca yang dilakukan dengan meneliti atau mencermati terlebih dahulu bahan bacaan yang akan ditelan secara mendalam. Yang pertama, nomor 1, memeriksa meneliti indeks-indeks daftar kata-kata yang terdapat dalam buku. Yang kedua, memeriksa meneliti judul-judul bab yang terdapat dalam buku yang bersangkutan. Yang ketiga, memeriksa meneliti bagan skema buku yang bersangkutan. Yang bagian B, membaca sekilas atau skimming. Membaca sekilas adalah jenis bacaan yang membuat mata kita bergerak dengan cepat melihat, memperhatikan bahan tertulis untuk mencari serta mendapatkan informasi. Skimming adalah suatu keterampilan membaca yang diatur secara sistematik untuk mendapatkan hasil yang efisien dengan tujuan untuk mengetahui. Yang pertama, topik membaca. Yang kedua, pendapat orang. Yang ketiga, bagian penting tanpa membaca seluruhnya. Yang keempat, organisasi tulisan. Yang kelima, menyegarkan apa yang pernah kita baca, apa yang pernah dibaca. Bagian C, membaca dangkal. Membaca dangkal yaitu membaca yang bertujuan agar memperoleh pengetahuan yang dangkal atau luarannya saja yang tidak secara mendalam. Akan tetapi membaca dangkal dilakukan dengan santai dan menyenangkan sebagai pengisi waktu luang. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim kelompok kami. Terima kasih, saya akan melanjutkan materi. Yang kedua yaitu membaca intensif. Membaca intensif atau intensif reading adalah membaca dengan penuh penghayatan untuk menyerap materi bacaan yang ingin diskusi. Membaca intensif merupakan studi saksama, telaah, teliti, serta pemahaman yang terinci terhadap suatu bacaan. Berikut ini yang termasuk dalam bacaan intensif adalah A. Membaca telaah isi. Menelaah isi suatu bacaan menuntut ketelitian, pemahaman, kekritisan, berpikir serta keterampilan menangkap ide-ide yang tersirat dalam bahan bacaan. Membaca telaah isi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Membaca teliti. Sama pentingnya dengan membaca sekilas. Seringkali kita perlu membaca dengan teliti. Bahan-bahan bacaan yang diskusi membaca teliti membutuhkan sejumlah keterampilan, antara lain sebagai berikut. A. Survei yang cepat untuk memperhatikan atau melihat organisasi dan pendekatan umum. B. Membaca secara saksama dan membaca ulang paragraf-paragraf untuk membuka kalimat-kalimat judul dan perincian-perincian penting.
C. Penemuan hubungan setiap paragraf dengan keseluruhan tulisan atau artikel. Yang kedua, membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah jenis membaca yang bertujuan untuk memahami tentang standar-standar atau norma-norma kesastraan, resensi kritis, dan pola-pola fisik. Yang ketiga, membaca kritis akan dilanjutkan oleh teman dari kelompok kami. Terima kasih. Yang ketiga yaitu membaca kritis. Membaca kritis adalah membaca yang dilakukan secara bijaksana, mendalam, evaluasi, bukan hanya mencari kesalahan, dan dengan tujuan untuk menemukan keseluruhan bahan bacaan. Membaca kritis memerlukan daya pikir yang lebih baik, mendalam, jadi bukan hanya memahami apa yang tertulis saja, tetapi juga memahami pokok yang tersirat dan juga memahami mengapa hal itu dikatakan, sehingga membuat pembaca dapat mengonstruksi daya pikir kritiknya. Pada umumnya, membaca kritis menuntut para pembaca untuk A. Memahami maksud penulis, B. Mengetahui organisasi dasar penulisan, C. Dapat menilai penyajian penulis atau pengarang, D. Dapat menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari, E. Meningkatkan minat baca, kemampuan baca, dan berpikir kritis, F. Mengetahui prinsip-prinsip pemilihan bahan bacaan, G. Membaca majalah atau publikasi-publikasi periodik yang serius. 4. Membaca ide. Membaca ide yaitu sejenis kegiatan membaca yang ingin mencari, memperoleh, serta manfaat ide-ide yang terdapat pada bacaan. Atau secara terperinci, jika kita membaca untuk mengetahui mengapa hal itu merupakan suatu judul atau topik yang baik, masalah apa yang terdapat dalam cerita itu, apa yang dipelajari sang tokoh, dan merangkumkan apa yang dilakukan tokoh untuk mencapai maksudnya, maka kegiatan serupa itu disebut membaca, mencari ide-ide penting. Baik, materi selanjutnya akan dibaca oleh teman. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Masih di bagian membaca intensif, tadi ada membaca telaah isi, dan yang kedua membaca telaah bahasa. Saya akan membahas tentang membaca telaah bahasa. Membaca telaah bahasa dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada membaca bahasa, dan yang kedua yaitu membaca sastra. Membaca telaah bahasa itu sendiri yaitu suatu keterampilan membaca dengan cara membaca dari segi isi dan bahasa suatu bacaan sehingga mencerminkan keindahan. Membaca telaah bahasa ini terbagi menjadi dua. Yang tadi sudah saya sampaikan, membaca bahasa dan membaca sastra. Membaca bahasa adalah suatu keterampilan membaca suatu bahasa yang bersifat khusus, misalnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Adapun tujuan utama membaca bahasa sebagai berikut. Yang pertama, membesar daya kata dengan cara mengetahui ragam bahasa seperti bahasa formal, informal, percakapan, vulgar, slang, dan bahasa teknis. Yang kedua, makna kata dan konteks. Yang ketiga ada bagian kata. Yang keempat, penggunaan kamus. Yang kelima, makna varian, kemudian idiom, dan yang terakhir sinonim dan antonim. Yang kedua, mengembangkan kosakata kritik. Bahasa kritik sastra menggunakan kata-kata yang tepat dan mengandung penilaian sehingga mengutarakan informasi khusus kepada orang lain agar mengetahui beberapa alternatif dari suatu kata. Yang kedua, untuk memetik makna dari suatu konteks. Makna designatif yakni sejumlah karakteristik harus dimiliki oleh sesuatu yang dirujuk, seperti denotasi dan konotasi. Selanjutnya yaitu membaca sastra. Membaca sastra ini adalah suatu keterampilan membaca hasil karya sastra seperti membaca cerpen, novel, cerita pendek, dan novelet. Dalam membaca sastra, perhatian pembaca harus dipusatkan pada penggunaan bahasa dalam karya sastra. Apabila seorang dapat mengenal serta mengerti seluk-beluk bahasa dalam karya sastra, maka akan semakin mudah ia memahami isi serta dapat membedakan bahasa sastra dengan bahasa lain. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya, kelebihan dan kekurangan membaca dalam karya. Dalam suatu kegiatan membaca akan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing dapat dijumpai.
terutama pada membaca dalam hati itu sendiri. Berikut ini beberapa kelebihan dan kekurangan membaca dalam hati. Yang pertama, kelebihan. Membantu meningkatkan konsentrasi siswa untuk berpikir terhadap isi bacaan karena berada di tempat yang tenang tanpa suara. Yang kedua, membaca menjadi lebih fokus karena tidak bersuara. Yang ketiga, siswa akan lebih berkondisi dengan membaca dalam hati. Anak-anak tidak ada yang bermain sendiri. Yang keempat, membaca dalam hati dapat menarik minat para siswa agar lekas mengetahui atau memahami isi bacaan. Yang kelima, tingkat pemahaman isi bacaan akan lebih baik. Kekurangan. Siswa tidak bisa sepenuhnya menghilangkan vokalisasinya meskipun dikatakan membaca dalam hati, tapi biasanya siswa masih tetap bersuara. Siswa akan terpaku pada kosakata yang tidak dipahami atau bahkan melewatinya, sehingga siswa tidak mengetahui kesatuan ide pada bacaan tersebut. Dan terakhir, guru tidak tahu siswa benar-benar membaca atau tidak karena sama-sama dalam keadaan diam. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk membacakan tujuan dan manfaat membaca dalam hati. Tujuan membaca dalam hati adalah untuk memperoleh informasi. Namun ada pula tujuan membaca dalam hati menurut para ahli sebagai berikut: berkonsentrasi fisik dan mental, membaca secepatnya, memahami isi, menghayati isi, dapat menyesuaikan kecepatan dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bacaan, mengungkapkan kembali isi bacaan. Setelah kita mengetahui tujuan, maka kita akan mengetahui manfaat dan peroleh dari membaca dalam hati. Manfaat artinya agar dapat lebih fokus, agar materi yang dibaca lebih mudah masuk ke dalam otak, agar tidak mengganggu konsentrasi orang lain. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, saya akan mengambil kesimpulan di sini. Membaca dalam hati ialah teknik cara membaca tanpa suara yang kita pahami dalam diri kita sendiri. Contohnya, membaca dalam hati terbagi menjadi dua jenis, yaitu membaca eksentif dan instinktif. Kelebihan membaca dalam hati salah satunya agar membuat pembaca lebih konsentrasi. Terkadang tidak semua orang berkonsentrasi dalam membaca dalam hati karena secara garis besar orang yang membaca dalam hati itu, kalau dia mau konsentrasi betul-betul itu berada dalam fase atau keadaan yang tertentu. Kalau keadaan yang ribut, otomatis dia baca sedikit, melainkan tidak mengisi dalam di hati atau pikiran. Jadi kalau kita bertanya kembali, contohnya anak murid, kita bertanya kembali kepada dia, pasti otomatis jawabannya berpaling dari pemikiran pembacaan yang sebelumnya dia sudah baca dalam hati. Oke. Namun kekurangan membaca dalam hati adalah masing-masing siswa saja membaca dalam hati tanpa mengeluarkan suara. Sedangkan tujuan membaca dalam hati secara umum adalah untuk memperoleh informasi, dan biasanya membaca dalam hati digunakan untuk menghayati, memahami, dan mengungkapkan kembali isi baca. Mungkin itu saran dari kesimpulan dari
pembahasan ini. Dan yang kedua saran untuk kita pahami betul tentang membaca dalam hati ini. Secara penulisan berharap makalah ini dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca definisi membaca dalam hati, jenis membaca dalam hati, kelebihan dan kekurangan membaca dalam hati. Saran yang saya mau ambil dalam definisi yang teman-teman sudah baca, bahwa kita membaca itu jangan bertele-tele, jangan terlalu terburu-buru, dan kita membaca juga kita harus membaca dalam hati itu kita harus memperbaiki situasi yang terkadang situasi kita dalam keadaan situasi buruk, kita harus berbikin supaya dalam situasi yang aman supaya kita bisa apa yang kita bisa membaca atau kita lihat saja isi tulisan, kita bisa memahami dengan baik dan bisa bercerita kembali tanpa orang lain memotivasikan kita. Oke, baik, mungkin dari ini saran. Oke, baik, ya sudah mendengarkan pembahasan dari kelompok 1, dan bagi yang masih teman-teman yang lain belum paham tentang penjelasan mereka tersebut bisa bertanya atau memberikan saran atau solusi. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada mahasiswa untuk bertanya dalam jangka waktu dari kelompok 1 15 menit. Saya berikan waktu dan kesempatan untuk bertanya. Pertanyaannya yaitu seberapa pentingkah membaca di dalam hati? Baik, terima kasih. Sudah pertanyaan bersama Pak. Oke, baik, itu pertanyaan dari teman sekalian. Mungkin teman-teman yang lain belum ada yang mau memberikan pertanyaan atau jawaban dari teman kalian. Saya persilakan. Dari saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nusrin. Pertanyaannya tentang seberapa pentingnya membaca dalam hati. Menurut pendapat saya, pentingnya membaca dalam hati itu bisa memberikan pengetahuan yang lebih luas, bisa menampakkan pengetahuan dalam mutu berpendidikan. Di samping itu, kita membaca dalam hati itu tenang, belajar dengan tenang, dengan adanya kondisi lingkungan dan suasana yang mendukung. Mungkin itu dari pemahaman dari saya. Baik, saya akan menambah sedikit jawaban dari saudara Iko bahwa keuntungan untuk pentingnya membaca dalam hati itu salah satunya itu menambah konsentrasi itu lebih cepat, lebih tenang. Contohnya ke dalam kelas ia membaca teman-temannya ke ribut, dia lebih bagus kalau membaca dalam hati karena lebih cepat mengerti tentang bacaan itu. Terima kasih. Baik, mungkin itu dari saudari Muslim bertanya bahwa kenapa kita membaca dalam hati itu sangat penting. Tadi si Kau Iko katanya menambah pengetahuan, terus kata si Sepri membaca itu kita harus memahami bahwa dalam keadaan apapun kita harus belajar untuk mengoreksi diri, itu kita harus lihat kembali keadaan. Baik, mungkin itu pertanyaan yang sudah dijawab. Baik, saya akan menyimpulkan sedikit. Membaca dalam hati ini kita harus pahami betul, karena tidak semua orang harus membaca dalam hati. Terkadang orang membaca dalam hati untuk memberikan sebuah kata-kata masih ada kekurangan kata-kata, melainkan terbata-bata dalam berbicara. Nah, di sini juga membaca dalam hati ini mengasah peribahasa kita yang awalnya kita omongnya bertele-tele, melainkan ada tambah kalimat. Contohnya ini,
saya berjalan di kampus selalu menemukan teman saya. Kalau kita membaca gramatika itu kan otomatis paragrafnya lengkap. Kalau kita berbicara secara langsung itu dia penjelasannya begini. Kita lebih mengutamakan kata-kata baku. Kalau di membaca gramatika itu kita lebih mengutamakan kata-kata yang sesuai dengan kata baku itu tadi. Ya, kata baku. Oke, itu pertanyaan dari Muslim. Teman-teman lain mungkin ada yang mau bertanya lagi, saya persilakan. Baik, saya mau bertanya bagaimana ya solusi supaya kan membaca dalam hati ini kita untuk memperoleh pengetahuan. Tapi gimana kalau ada seorang anak dia membaca dalam hati, dia misalnya masih terpaku masih sama satu kata itu yang dia belum mengerti. Tapi waktu membacanya sudah habis dikatakan dulu misalnya 15 menit, itu sudah selesai 15 menit. Tapi pas dia membaca ini masih terpaku sama satu kata yang belum dia itu sulit. Jadi dia belum selesai membaca sampai seterusnya. Jadi itu saya mau bertanya solusinya bagaimana? Sekian dari saya. Oke, baik, itu dari pertanyaan dari si Dinda. Mungkin ada yang mau menjawab, saya persilakan. Saya akan menjawab dari pertanyaan saudara Dinda, bagaimana solusinya? Kalau menurut pendapat saya, jika seorang guru memberikan waktu yang mepet atau waktu yang kurang, itu mungkin dia memberikan lagi kesempatan untuk murid membaca, dan setelah murid itu membaca, dia akan bertanya apakah si mahasiswanya itu atau muridnya itu ada kata yang belum mengerti atau sudah mengerti. Itu saja menurut pendapat saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Terima kasih, saya akan menambahkan sedikit. Saya ingin menambahkan tadi jawaban dari solusinya sebagai murid. Contohnya saya meminta kesempatan kepada guru untuk mengenai kata-kata yang tidak saya mengerti. Mungkin sekian. Sekian dari Baik, itu mungkin jawaban dari teman-teman dan pertanyaan dari si Dinda tadi. Untuk lebih memperjelas lagi, mungkin ada kata-kata yang salah, bahwa saya akan meluruskan bahwa di sini kita harus memahami bahwa kalau murid itu dia membaca itu paling lambat itu satu setengah jam. Nah, sedangkan kalau si guru kasih dia 5 bab, seolah-olah dia baca 1 bulan. Jadi kita sebagai guru juga kita harus memahami betul bahwa kata-kata yang ada di dalam itu kita lihat dulu novel atau cerita yang kita kasih kepada mereka yang mereka baca dalam hati itu, kita harus menyelesaikan kepada diri mereka masing-masing sehingga mereka bisa mendapat wawasan atau kata-kata tambahan dan pengetahuan lebih dalam lagi. Mungkin hari ini tentang pembahasan kita yaitu tentang membaca dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.